Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tegar Putra Arasid dengan NPM 2217011006 dari Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi-materi apa saja yang telah saya dapatkan selama mengikuti PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Selamat menyaksikan. Pada hari pertama, materi yang pertama yaitu kami mendapatkan materi mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIK M.Medcom. Yang beliau bahas yaitu yang pertama ada definisi dari UU ITE, kemudian pasal-pasal yang berlaku dalam UU ITE, tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, kemudian contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan yang terakhir yang beliau sampaikan adalah tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Ibu Susetya Herawati, ST, MSI. Yang beliau bahas pada materi ini yaitu apa itu perundungan atau bullying, kemudian di mana saja bullying dapat terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab sebagai pemuda, dan beliau juga menjelaskan 8 fenomena patologi sosial. Kemudian materi ketiga sekaligus materi penutup pada PKKMB hari pertama yaitu membahas mengenai pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dan penguatan karakter mahasiswa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Said Akil Siroj MA. Adapun poin-poin yang beliau sampaikan yaitu yang pertama ada tujuan dan pengembangan karakter, kemudian peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai keindonesiaan, dan beliau juga menyampaikan mengenai kiat-kiat menjaga toleransi antar umat beragama. Selanjutnya pada hari kedua, materi pertama dibuka oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi MS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung dengan menjelaskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini beliau menyampaikan tentang latar belakang dari visi Indonesia pada tahun 2045 sebagaimana yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Kemudian tantangannya apa saja beliau jelaskan, indikator profil pelajar Pancasila, kemudian ada dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian tujuan Merdeka Belajar itu seperti apa, dan yang terakhir beliau menjelaskan mengenai hak mahasiswa. Dilanjutkan dengan materi kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED, MKes, SP, KKLP, yang dimana beliau ini adalah Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Dari materi ini, beliau menerangkan perihal pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri, kemudian permasalahannya itu ada apa saja, selanjutnya pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi, kemudian kampus sehat Unila dan upayanya, dan beliau juga menjelaskan tentang manajemen risiko beserta contohnya. Selanjutnya yaitu materi ketiga yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau menjelaskan mengenai etika dan norma kehidupan kampus. Dan di dalam materi tersebut beliau menerangkan tentang pengertian dari mahasiswa itu apa, mahasiswa ideal itu yang bagaimana, tujuannya kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik mahasiswa yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan beliau juga sempat menjelaskan sedikit mengenai kekerasan seksual. Kemudian pada materi yang terakhir yaitu tentang perencanaan perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Suharso, PhD, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan
perencanaan kerjasama dan TIK. Di sini beliau menjelaskan tentang ICT Staging Universitas Lampung, kemudian infrastruktur dan fasilitas yang ada di Unila itu apa saja, tantangan-tantangan Unila, dan ditutup dengan pengenalan UKM yang ada di Unila. Pada hari ketiga, yaitu PKKMB tingkat fakultas, materi yang pertama dibawakan oleh Bapak Dr. Eng Suripto Dwiyono SSI MT selaku Dekan FMIPA. Beliau menyampaikan mengenai pembelajaran di perguruan tinggi pada era 4.0 dan plagiarisme. Di sini beliau menjelaskan tentang sejarah berdirinya Fakultas MIPA, kemudian beliau juga menyampaikan tentang menyiapkan SDM untuk era industri 4.0 dan society 5.0. Selanjutnya profesi masa depan, tujuan pendidikan tinggi itu apa, dan 8 jenis pembelajaran di luar kampus. Contohnya seperti pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Heri Satria SSI MSI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA. Beliau menjelaskan mengenai sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Pokok pembahasan yang beliau sampaikan yang pertama mengenai pendidikan tinggi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Nah, pendidikan akademik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada pendidikan sarjana dan pendidikan pasca sarjana. Kemudian yang pendidikan vokasi dibagi menjadi 4, yaitu ada program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan. Pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai satuan kredit semester atau biasa disebut SKS. Nah, itu dibagi menjadi 3, ada tatap muka selama 50 menit per minggu per semester, kemudian penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan ada kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Dan yang terakhir, beliau menjelaskan syarat mengikuti perkuliahan. Materi yang terakhir pada hari ketiga yaitu disampaikan oleh Bapak Dr. Muslim Ansori MSI selaku Wakil Dekan 2 FMIPA tentang tata kelola sarana prasarana dan keuangan FMIPA Universitas Lampung. Yang disampaikan oleh beliau yaitu yang pertama tentang tugas pokok dan fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FMIPA, kemudian uang kuliah tunggal atau UKT, problem UKT, serta keringanan UKT. Dan ditutup dengan pengenalan organisasi yang ada di Fakultas MIPA. Next, hari keempat sekaligus hari terakhir PKKMB di tingkat jurusan, yaitu ada perkenalan pimpinan Kaprodi dan Kaaleb dan dosen jurusan kimia yang disampaikan langsung oleh Kajur Kimia itu sendiri, yaitu Bapak Mulyono PhD. Dan kami juga di sini dijelaskan tentang sejarah jurusan kimia. Kemudian dilanjutkan materi oleh Ibu Dr. Mita Rilyanti SSI MSI selaku Sekjur Kimia tentang penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum di perguruan tinggi. Yang beliau sampaikan yaitu mengenai SKS, kemudian syarat mengikuti UAS, beban dan masa studi mahasiswa, kurikulum, dan IP atau indeks prestasi yang dibagi menjadi 2, yaitu ada IPK dan IPS. Selanjutnya ada materi penjelasan peraturan akademik yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Tati Suhartati MSI. Poin dari pembahasan beliau yaitu tentang sanksi akademik dan pasal-pasal yang berkaitan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Dr. Zipora SMS dan Ibu Dr. Ilim MS selaku dosen pembimbing akademik dan dosen bimbingan konseling. Yang beliau sampaikan seputar tugas dosen pembimbing akademik, fungsinya, wewenangnya, kewajibannya, dan jangka waktu untuk bimbingan. Setelahnya, kami mahasiswa jurusan kimia diberikan ujian dan kemudian hasilnya dijelaskan oleh Ibu Dian Herasari MSI. Dan acara yang paling terakhir yaitu kami diperkenalkan dengan organisasi HIMAKI yaitu Himpunan Mahasiswa Kimia. Nah, itu dia teman-teman. Jadi itulah beberapa materi yang disampaikan selama kegiatan PKKMB berlangsung. Baik itu PKKMB Universitas, PKKMB Fakultas, maupun PKKMB jurusan. Nah, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.